Oke, selamat pagi para sedulur YouTube saya dimanapun berada. Bertemu lagi dengan saya Agung Wijanarko. Kebetulan di pagi hari ini ada waktu luang, jadi saya sempatkan untuk ngobrol-ngobrol seputaran tanaman herbal yang ada di sekitar kita ya. Jadi di pagi hari ini saya pengen cerita dikit tentang khasiat daun serai ya. Mungkin teman-teman hampir semua udah tahu lah serai, karena memang serai ini kan banyak digunakan untuk bumbu masakan di Indonesia ya. Cuman mungkin sedikit yang tahu bahwa serai itu sebenarnya memiliki manfaat yang sangat ajaib untuk penyakit-penyakit yang berat ya. Jadi kita mulai aja. Tanaman serai ini namanya adalah Cymbopogon citratus ya. Jadi ini adalah tanaman asli di Asia ya. Asal muasalnya sebagian besar dari selatan India dan Sri Lanka. Sekarang juga kalau di negara kita kan udah umum banyak. Jadi daun serai ini memang secara tradisional dan secara turun-temurun digunakan oleh bangsa kita untuk bumbu masakan ya. Cuman memang jarang kita ketahui apa sih sebenarnya kandungan utama daripada daun serai ini. Jadi daun serai ini mengandung selain minyak atsiri yang menimbulkan bau sedap ya, juga mengandung kortikosteroid alami ya. Jadi kortikosteroid itu kalau di obat-obatan itu digunakan untuk antiinflamasi, anti peradangan, dan anti alergi untuk menekan sistem imun tubuh kita ya. Jadi kalau obat-obatan itu seperti prednison, metilprednisolon, kemudian dexamethasone, kalmethasone itu adalah kortikosteroid. Jadi fungsinya kortikosteroid itu anti peradangan, anti alergi juga. Dan juga untuk kasus-kasus tertentu digunakan untuk menekan sistem imun tubuh kita. Seperti penderita autoimun ya. Autoimun ini yang penyakit yang paling sering sekarang terjadi, yang udah banyak terjadi, dan komplikasinya adalah salah satunya pengentalan darah. Jadi autoimun itu sendiri imun tubuh kita menyerang menyerang sel-sel tubuh kita sendiri ya. Jadi timbul kebingungan di dalam sel tubuh kita karena faktor-faktor tertentu, sehingga sistem imun yang sebenarnya fungsinya adalah untuk antibodi, untuk menyerang bibit penyakit ataupun benda asing yang masuk ke dalam sistem tubuh kita, menyerang balik sel-sel tubuh kita. Salah satu yang paling sering sekarang terjadi adalah pengentalan darah. Pengentalan darah itu ya karena memang autoimun, sebagian sel-sel darah merah kita diserang sistem imun kita, timbullah pengentalan, darahnya ngentel ya. Bagian itu aglutinasi itu. Jadi untuk pasien-pasien pengentalan darah, saya juga praktisi pengobatan alternatif. Ketika saya buang darahnya via vena yang di lengan, vena itu darahnya itu rata-rata kalau disedot pakai spuit yang 5 cc itu dia berat banget ya karena kental, dan warnanya agak kehitaman, walaupun vena memang karena kaya akan karbon dioksida dia balik ya, hasil sisa metabolisme tubuh dari seluruh tubuh balik ke jantung memang hitam, tapi untuk yang pengentalan darah dia lebih hitam. Dan kalau pakai spuit 5 atau 10 cc itu kadang berat ya ininya. Jarumnya itu untuk narik nggak kuat, berat karena saking kentalnya. Biasanya saya pakai spuit yang 20 cc. Memang diperlukan spuit yang besar untuk pengentalan darah. Itu sebagian memang berkurang ketika dengan keluhan, salah satunya adalah sering sakit kepala ya, karena memang kental di pembuluh-pembuluh darah yang kecil, dia kan kayak bikin sumbatan. Jadi kalau dibuang tuh langsung otomatis dibuang, biasanya sampai 40-50 cc, sakit kepalanya hilang. Tapi kesininya memang kemudian saya sarankan beberapa pasien, kemudian ada famili saya juga yang terkena autoimun, dengan minum ramuan rebusan air serai secara teratur sehari 2 kali itu berkurang drastis ya keluhannya. Dan bagus benar memang. Pengentalan darah itu salah satu komplikasi dari autoimun. Dengan minum air serai itu bagus banget, walaupun memang udah obat-obatan kortikosteroid secara konvensional udah banyak seperti metilprednisolon, prednison untuk
menekan sistem imun tubuh kita agar nggak diproduksi berlebihan oleh mast sel yang ada di tubuh kita. Cuman mungkin ada baiknya kita gunakan yang bahan-bahan tradisional yang mungkin efek sampingnya mungkin sedikit kecil ataupun bahkan mungkin nggak ada sama sekali. Jadi untuk mengatasi masalah atau autoimun ini, masalah autoimun ini, penyakit autoimun ini, itu dibutuhkan pengobatannya salah satunya dengan kortikosteroid untuk menekan produksi sel imun tubuh kita ya, sel pertahanan tubuh kita yang sebetulnya memang diproduksi untuk mencegah bibit penyakit yang atau mengcounter benda asing ataupun bibit penyakit yang masuk ke dalam sistem tubuh kita. Nah, tapi kesininya memang mungkin efeknya akan banyak ketika kita menggunakan kortikosteroid. Salah satunya kan dia akan retensi cairan di sel ya, yang dilakukan oleh ginjal. Nah, itu kalau kita menggunakan yang tradisional itu akan lebih bagus. Jadi untuk teman-teman, intinya pokoknya kalau yang memiliki masalah pengentalan darah, salah satunya kan pengentalan darah ini disebabkan oleh penyakit autoimun. Itu ada baiknya untuk mengkonsumsi rebusan air serai, dan itu sudah terbukti banyak pasien saya, kemudian famili itu ketika mengalami pengentalan darah, selain dibuang flebotomi secara rutin, juga minum air serai, keluarnya itu yang sakit kepala, kemudian rambutnya rontok, itu kan kena serang oleh sistem imunnya sendiri, itu membaik ya. Jadi memang sebetulnya penyakit yang berat, cuman kalau kita dengan pengobat-obatan konvensional memang komplikasinya mungkin banyak. Ternyata saya temukan dengan air serai, rebusan air serai ini memang bagus sekali. Bagus sekali, selain mudah didapat, harganya juga murah. Nah, ini cuman sekedar informasi untuk teman-teman yang mungkin punya saudara, teman, ataupun mungkin yang nonton ini sendiri mengalami masalah autoimun ataupun udah jadi komplikasi seperti pengentalan darah, ada baiknya untuk mencoba minum rebusan air serai secara teratur ya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Salam seduluran dan salam sehobi dari saya Agung Wijanarko dari Kota Cianjur, Jawa Barat. Hatur nuhun.